Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, melanjutkan untuk video yang sebelumnya itu buat media tanam keladi. Nah, karena sudah buat media tanam keladinya, di sini saya ada beberapa jenis keladi yang mau saya repotting atau mau saya ganti media ya. Jadi pindah ke media baru. Nah, ini ada beberapa jenis yang untuk medianya itu memang sudah becek, dan ini untuk pertumbuhannya juga sudah tidak maksimal atau sudah tidak baik ya, tidak bagus. Nah, untuk medianya bisa dilihat ini sepertinya ada beberapa media yang memang karena saya nggak ada cacahan daun bambu dan sekam fermentasinya, saya menggunakan media yang biasa saya pakai untuk tanaman jenis yang lain. Nah, untuk hasilnya kurang bagus seperti ini. Dan juga ada beberapa yang memang pakai sekam fermentasi dan cacahan daun bambu, tapi di sini sudah mulai lapuk dan sudah menyebabkan becek. Nah, ini untuk daunnya juga tadinya bagus, rimbun, sekarang sudah mulai menguning, sudah mulai rontok dan sisanya hanya beberapa daun saja. Ini juga saya mau ganti ya, teman-teman. Nah, untuk media tanam keladi, untuk teman-teman yang tanya, Kak, apakah keladi itu wajib untuk diganti media tanamnya? Kalau misalkan aglo ya, kalau misalkan aglo itu sama ya kayak keladi. Kalau tekstur medianya sudah lembek atau sudah tidak poros lagi, itu baiknya diganti ya. Jadi kalau misalnya mau menghasilkan tanaman yang baik, itu ganti media ya. Kalau misalkan Calathea itu untuk medianya kalau sudah nggak gembur lagi biasanya tinggal ditambah saja itu bisa, tapi kalau misalkan aglo dan keladi diwajibkan untuk ganti ya. Untuk berapa bulan sekalinya ganti, di sini saya nggak bisa nentuin jelasnya berapa bulan, tapi di sini saya gantinya ketika medianya sudah nggak gembur lagi. Nah, kalau yang ini masih gembur, ini nggak perlu diganti medianya ya. Nah, sebelum kita ganti medianya ke media tanam cacahan daun bambu dan sekam fermentasi, di sini saya juga mau kasih informasi cara pengaplikasian AB Mix ya. Kenapa di sini saya kasih informasi pengaplikasian AB Mix? Karena di sini salah satu yang dibutuhkan oleh tanaman keladi itu adalah pupuk AB Mix ya. Nah, tujuannya untuk air tatakannya ya, seperti ini. Ini air tatakannya, teman-teman bisa menggunakan nutrisi AB Mix ya. Jadi sebelum saya aplikasikan, nanti saya juga kasih informasi gimana cara nyampurnya ya. Jadi kita ngeracik ini AB Mix-nya dulu. Teman-teman bisa pakai yang ini karena di sini untuk jenis keladi itu jenis tanaman hias, masuknya di tanaman sayur ya, sayur daun. Jadi pakainya AB Mix yang seperti ini ya. Ini saya pakainya seperti ini. Nah, ini kita buka terlebih dahulu ya. Untuk ininya kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk tanaman hias atau tanaman sayur hidroponik ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini yang B-nya ya, keterangannya. Ini yang B-nya. Ini juga sama, ini ada yang keterangan yang A-nya. Jadi ini nanti masing-masing seperti ini. Ini yang A-nya masing-masing dilarutkan di air 500 ml. Yang B-nya juga sama, dilarutkan di air 500 ml. Jadi masing-masing ini nggak boleh dicampur ya, teman-teman. Jadi yang A-nya dilarutkan ke air 500, yang B-nya dilarutkan ke air 500 ml juga dengan terpisah ya. Nah, ini saya udah siapkan untuk airnya, air bersih. Nah, ini cari yang ukurannya setengah liter atau 500 ml ya, atau bisa disesuaikan di takar. Jadi masing-masing untuk A dan B-nya.
Nah, ini kita penuhin ya. Ini soalnya satu botol ini 500 ml ya, atau setengah liter. Nah, nanti didiamkan sekitaran beberapa menit. Ini akan larut dengan sendirinya ya. Ini untuk ininya dingin ya. Nah, dingin seperti ini. Dan juga yang B ya. Nah, untuk yang A-nya warnanya seperti ini ya, hijau, tapi untuk yang B-nya merah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti kalau sudah larut boleh dicampurkan ke air bersih lagi ya. Jadi ini untuk yang A dan B-nya itu tidak boleh dalam kondisi tercampur. Dan ini nanti teman-teman simpannya di tempat yang sejuk. Usahakan untuk tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet ya, kalau yang AB mix yang kemasannya seperti ini itu harus dicampur masing-masing terlebih dahulu. Dan nanti juga kalau mau nyampurnya ada takarannya lagi dan dicampur dengan air lagi. Kalau nggak mau ribet, ini pakainya yang kayak seperti yang saya pakai yang biasanya. Ini hormonik, sama-sama zat perangsang tumbuh juga. Ini untuk tatakan air keladi juga bisa. Kalau yang ini tinggal larutkan. Jadi satu tutup botol ini untuk 10 liter air ya kisaran, baru dituangkan ke keladi. Oke, ini sudah saya campurkan. Untuk yang A dan B-nya sudah dicampurkan seperti ini. Tinggal kita pindah-pindahkan keladinya atau kita ganti media keladinya. Oke teman-teman, ini karena medianya yang tadinya sudah becek-becek seperti ini atau sudah nggak gembur lagi, ini mau saya bongkar ya, sekalian cek umbinya sehat apa enggak. Nah, ini boleh teman-teman lihat ya. Ini tadinya gembur ya, terus karena ada tambahan kayak semacam tanah dan sekam bakar seperti ini ya. Kalau tambahan sekam bakar itu bisa menyebabkan becek ya. Nah, ini dikeluarkan terlebih dahulu sambil cek umbinya. Nanti bisa sekalian teman-teman cuci untuk ngecek umbi dan akarnya. Nah, ini usahakan kalau udah nggak gembur lagi seperti ini bisa dibongkar ya. Ini udah umbinya udah besar-besar, sebenarnya udah tua juga, udah dewasa. Cuman karena daunnya pada rontok, jadinya seperti ini. Nah, meskipun tempatnya kecil seperti ini ya, ini polybag yang paling kecil, tetap ini ya teman-teman, untuk umbinya tetap sehat, bagus. Tinggal diganti media aja supaya nanti untuk daunnya itu bisa berkembang dan untuk daunnya bisa bertambah ya. Nggak hanya 1, 2 aja. Jadi bisa teman-teman pastikan di rumah juga yang punya keladi yang daunnya nggak mau bertambah, daunnya segitu-gitu aja. Atau tumbuh daun satu, yang satunya rontok, tumbuh daun satu lagi, yang satunya rontok. Kemungkinan karena medianya sudah nggak gembur ya. Nah, ini bisa dilihat untuk medianya udah mulai becek ya. Jadi kalau dipencet seperti ini atau digenggam menggumpal ya. Nah, ini juga tadinya rimbun banget ya, karena medianya udah sedikit basah sehingga ini untuk daunnya pada rontok dan bisa jadi umbinya juga seperti ini ya.
separuh atau sebagian busuk. Nah ini. Nah setelah dibongkar seperti ini, seperti biasa, teman-teman bisa lakukan cuci umbi atau cuci pengecekan akar. Nah ini untuk media tanamnya sudah pernah dibuat tutorialnya di video sebelumnya. Ini sudah saya siapkan dan ini sudah dalam kondisi dicuci ya, cuci bersih. Ini umbinya besar-besar. Nah setelah sudah dicuci, sudah dicek umbinya, sudah dicek akarnya, alhamdulillah sudah keadaan sehat. Nah ini untuk yang memang keadaannya sehat atau kondisi akarnya bagus, itu boleh ditanam ulang. Nah ini sudah seperti yang saya berikan contoh tadi ya, medianya sudah saya siapkan. Nah ini sudah saya proses tanam ulang. Teman-teman untuk potnya atau polybagnya bisa menyesuaikan ya, jadi menyesuaikan besarnya tanaman dan besarnya umbi ya. Nah kalau misalkan yang ukurannya sudah besar boleh ke pot yang sudah agak besar, atau kalau yang masih kecil-kecil itu ke pot yang sedang aja dulu atau yang paling kecil. Nah untuk daunnya ini saya kurangi terlebih dahulu ya, untuk daun-daun yang sudah mulai tua, sudah mulai mengering ya. Nah dikurangi, dipotong seperti ini, sisakan daunnya yang masih muda atau daun yang baru tumbuh ya. Nah ini paling tidak sisakan 1 daun, bagusnya lagi sisakan 2 daun. Tapi karena ini berhubung masih dalam kondisi 2-3 daun, jadi saya sisakan 1 daun yang paling mudanya saja ya. Nah sisakan daun yang paling muda, sisakan daun yang stangnya memang sudah tumbuh pendek ya, jadi nggak panjang-panjang. Nah nanti untuk teman-teman jangan lupa kalau sudah ditanam, sudah diganti media seperti ini, siapkan air rendaman antrakol atau larutan antrakol. Nanti teman-teman bisa lakukan penyiraman ya, penyiraman sampai mengucur dan memastikan kotoran-kotoran dan sisa-sisa kutu atau hama yang nempel di media tanam itu nanti akan hanyut ya, atau akan keluar dari pot. Nah ini tujuannya diganti media seperti ini supaya nggak becek dan supaya pertumbuhan daun barunya itu maksimal dan lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Nah ini biasanya dilakukan bukan per bulan atau berapa lama harus ganti media, tapi bisa dicek dari tekstur medianya ya. Kalau sudah nggak gembur atau sudah gampang becek, itu lakukan ganti. Nah kurang lebih untuk hasilnya setelah pindah pot seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai dipindah, sudah selesai semua untuk ganti medianya. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Ini yang kecil-kecil seperti ini, hasil dari cacahan-cacahan umbi. Tapi kalau misalkan untuk yang sudah besar seperti ini tadinya dicuci bersih dulu ya. Dicuci bersih terlebih dahulu, baru kita ganti medianya dan kita cek akarnya. Nah ini yang bagus akarnya dan juga umbinya, umbi utuh. Ini sudah kondisi ganti media. Dan untuk yang akarnya kurang sehat, ini juga kebetulan umbinya sudah besar-besar. Ini nanti untuk bahan cacahan ya, atau untuk bahan perbanyakan ya. Nah ini untuk yang sudah ganti media seperti ini, jangan lupa teman-teman bisa siram sampai dengan mengucur seperti ini, sampai airnya keluar di dasar pot seperti ini, menggunakan antrakol atau anti jamur ya. Nggak punya juga nggak apa-apa, yang penting dibilas pakai air bersih. Kalau sudah kondisi seperti ini, sudah ganti media, ini yang kemarin ini ya, yang tadinya dicampur, ini AB mixnya yang A nya ini terpisah ya teman-teman, karena dianjurkan untuk tidak dicampur yang A dan B nya. Nah ini sudah tercampur antara masing-masing A dan B. Nanti kita oplos atau kita campur kembali menggunakan air bersih.
Untuk airnya ini sudah saya siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman punya banyak tanamannya yang menggunakan sistem tatakan air seperti ini atau semiponik, ini teman-teman bisa lakukan banyak sampai 20 literan. Ini saya 10 liter ya, di kurang lebih 10 liter air atau setengah ember besar seperti ini. Dan ini untuk dosisnya atau untuk anjuran pakainya ini 5 mili ya. 5 mili itu untuk 1 liter air. Jadi kalau misalkan di sini saya pakainya 10 liter, ini nanti saya gunakan di 50 ya, 50 mili ya. Jadi ini saya udah punya takaran. Nah, biasanya ditutup botol B1, kalau teman-teman punya tutup B1 seperti ini, biasanya di kisaran kurang lebih 10 mili. Jadi ini nanti kita butuh 5 tutup ya. Jadi masing-masing ini saya udah pakai takaran yang seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman mau menggunakan hanya dengan 1 liter, nanti setengah tutup yang A, setengah tutup yang B ya. Jadi berhubung karena saya mau pakainya yang 10 liter, jadi di sini saya pakainya ini yang ininya 5 tutup ya. Nah, untuk yang warna hijaunya 5 tutup ya. Dan yang warna merahnya 5 tutup juga. Oke, setelah kita campur ini diaduk rata ya, diaduk merata atau sampai tercampur ya. Ini kondisi dalam keadaan larut ya. Nah, setelah dicampur seperti ini langsung diaplikasikan ke tatakannya ya atau airnya ya. Ini secukupnya. Nah, ini kemarin sudah saya kasih. Nah, seperti ini. Nah, ini yang belum ya, teman-teman, ini yang belum. Ini secukupnya. Kisaran di nanti teman-teman ngasih airnya ukurannya secukupnya atau di kisaran 2 jarian atau 2 cm ya. 2 cm. Nah, kurang lebih untuk pengaplikasiannya seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah dikasih seperti ini, nanti kalau misalkan teman-teman mau ngasih lagi atau tanya, Kak, kapan pengaplikasian selanjutnya itu berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu? Kalau saya biasanya nunggu air tatakannya ini habis atau sudah mulai surut, nanti baru saya kasih lagi ya. Seperti itu terus. Jadi berputar ya. Jadi ketika sudah habis airnya yang ditatakan baru dikasih lagi. Nah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali dikasih B1 juga nggak apa-apa, di spray ya. Tapi kalau untuk yang AB mix ini, khusus untuk airnya ya. Jadi untuk air tatakannya. Kalau yang B1 atau hormonik itu bisa disemprotkan, bisa juga untuk air tatakannya. Tapi kalau misalkan, nah seperti yang saya pakai, nah ini kalau yang biasa saya pakai ya, ini yang PPT ya atau pemicu tumbuh ini ya, hormonik ini saya pakainya 1 tutup botol untuk 10 liter, jadi enggak dicampur lagi ya. Kalau yang ini masing-masing AB, kalau yang ini udah langsung 1 kemasan seperti ini, jadi di 1 tutup ini untuk 10 liter. Nah, kalau yang ini tadi, yang AB mix ini khusus untuk air tatakannya. Kalau yang ini bisa untuk disemprotkan, bisa dispraykan, bisa juga untuk air tatakan. Jadi ini untuk
dua kegunaan ya. Nah oke teman-teman, kurang dan lebihnya seperti itu cara pengaplikasian AB Mix. Barangkali teman-teman di rumah punyanya yang AB Mix, untuk perawatan keladinya seperti itu ya. Jadi pemberian AB Mixnya seperti itu. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Salam praktek, salam satu hobi ya. Salam bercocok tanam. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.